Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayat 44. Sudah? Mari kita lihat judulnya nasihat supaya berjaga-jaga. Kita bergantian membaca ayat ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka katakan sebelum mereka itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari itu masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, agar Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Baik, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dengan cara hidup menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, yang satu kepastian adalah bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan ini sudah tentu menjadi sebuah kepastian yang akan datang. Tetapi waktu kapan Yesus datang itu tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Mengapa? Why? Mengapa kedatangan Tuhan Yesus tidak dikasih tahu? Memang Tuhan hanya memberikan ciri-ciri dan tanda-tanda saja kapan Dia akan datang. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat Tuhan memberikan ciri tanda seperti zaman Nuh, kedatangan Tuhan itu. Dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ada kondisi-kondisi seperti zaman Nuh. Ya, dikatakan mereka sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi ada satu masa di mana manusia menganggap ya segala sesuatu itu jalan seperti biasa. Jadi aman-aman saja, damai-damai saja. Ya. Tidak ada hal-hal yang mungkin akan terjadi. Ya. Walaupun kita tahu ketika Nuh membuat bahtera, ya, semua mentertawakan dia saja. Dan mereka menganggap itu lelucon saja. Jadi tidak ada rasa takut, rasa khawatir, mempercayai pemberitaan daripada Nuh tentang hukuman yang akan datang itu. Jadi mereka seperti biasa-biasa saja. Dan itu berjalan dari waktu ke waktu.
Jadi ada masa seperti tidak ada apa-apa, seperti silent saja, ya, seperti biasa-biasa saja. Ya. Nah, mereka juga di dalam Alkitab dikatakan mereka terus berbuat dosa, terus melakukan dosa. Mereka juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan Tuhan akhirnya pada saatnya tibalah hukuman itu. Dan kehadiran hukuman itu juga yang berupa air bah itu juga tiba-tiba pada waktunya. Ya, jadi tiba-tiba, semuanya serba tiba-tiba. Makanya juga di sini dipakai sebuah peristiwa atau sebuah kejadian bagaimana pencuri datang dan pencuri itu datang tidak memberitahukan pada tuan rumah. Ya, dia tidak bilang nanti jam 12 saya akan datang ke rumahmu lalu saya akan mencuri, ya. Tidak ada, ya. Ya, tidak ada, kecuali pencuri apalah gitu, ya. Tapi pada umumnya tidak ada seperti itu. Inilah yang terjadi, bahwa kedatangan Tuhan itu bersifat tiba-tiba, ya. Dan akhirnya dikatakan air bah itu datang. Mereka mungkin masih berpesta, mungkin mereka masih kawin-mengawin seperti itu, dan mereka masih menganggap tidak ada hal-hal yang bencana yang akan datang. Tidak ada. Tapi air bah itu tiba-tiba datang dan akhirnya melenyapkan seluruh manusia kecuali Nabi Nuh dan keluarganya. Dulu saya pernah pergi camping, ya. Lalu kami buat tenda. Lalu waktu itu kami sudah malam, akhirnya kami tidur. Ya, tiba-tiba tengah malam menjelang pagi, saya bangun. Mengapa bangun? Karena tiba-tiba saya merasa kok di belakang saya tidur ini kok ini ya dingin ya, gitu. Lalu udah tidur ada dingin, saya bangun, kok ada air ya, gitu ya. Kok tiba-tiba bisa ada air ya, gitu ya. Nah, waktu kami buat tenda tidak ada air di situ. Kami tidak buat tenda di atas air, gitu. Kok tiba-tiba ada air? Dan akhirnya tiba-tiba dalam hitungan menit airnya makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Langsung saya bangunkan semua di dalam tenda itu. Rupanya kami kebanjiran karena air itu datang dari hulu. Ya, kebetulan kami buat tenda itu rupanya kami di tepi sungai, gak terlalu jauh dari sungai. Jadi sungai itu meluap dan air langsung tiba-tiba datang seperti itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan bisa seperti begitu dikatakan oleh Alkitab, bahwa dia tiba-tiba hadir. Walaupun orang menganggap mungkin belum saatnya, atau manusia masih seperti biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal yang mungkin mereka anggap akan terjadi bencana yang besar. Karena kehadiran Tuhan di dalam dunia, kedatangan Tuhan itu bagi orang yang tidak percaya itu adalah hukuman dari Tuhan. Tetapi bagi orang percaya itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena kehadiran Tuhan
Kehadiran Tuhan itu akan membawa pahala yang besar bagi orang percaya. Tetapi bagi orang percaya yang tidak percaya akan mengalami yang namanya hukuman dari Tuhan yang hebat. Lalu bagi orang yang setengah percaya dan setengah tidak percaya atau setengah-setengah yang masih ragu-ragu, itu juga akan menjadi bagi dia menjadi hukuman juga, dan menjadi tantangan berat. Makanya dikatakan nanti akan ada dua orang digambarkan, yang satu akan diangkat, yang satu akan tertinggal. Ketika mereka berjalan, yang satu akan diangkat, yang satu akan tinggal. Yang tinggal ini bagaimana? Ketika yang tinggal ini melihat situasi seperti itu, mungkin mereka akan berkata, Yesus betul anak Allah. Mereka akan percaya, tapi mereka sudah terlambat dalam kepercayaan. Diangkat. Tapi mereka tetap bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau mereka mampu mempertahankan iman mereka. Karena setelah itu akan ada penyiksaan yang hebat. Dan bagi orang yang mampu bertahan menghadapi penyiksaan dari antikris, dia akan selamat. Tetapi pertaruhan nyawa, pertaruhan segala-galanya ada di situ. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan akan datang, itu sebuah kepastian. Tetapi kapan dia datang, tidak seorang pun yang tahu kapan dia datang. Mengapa dia tidak memberitahukan kedatangannya, waktunya? Bahkan Yesus sendiri juga tidak mengatakan waktunya, karena mungkin logikanya, kalau ada inspeksi untuk mengoreksi kita, misalnya kita ini bekerja dengan seseorang bos, lalu bos itu memberikan tugas kepada kita dalam proyek-proyek tertentu, lalu bos akan berkata, bulan depan saya akan datang. Mungkin ketika kita dengar bos itu berkata bulan depan saya akan datang, sebelum tanggal 1 kedatangan dia, awal dianggaplah dia awal bulan datang atau akhir bulan, sebelum dia datang, semua tugas-tugas itu kita selesaikan dengan baik. Semua tugas-tugas kita buat sebaik mungkin. Ketika tanggal 1 atau tanggal 31 dia datang, dia memeriksa, oh baik, bagus. Tetapi dari tanggal 1 sebelum bulan itu, kita mungkin berfoya-foya, kita mungkin tidak melakukan tugas dengan baik, kita lalai, lalu ketika sampai waktunya tiba, kita baru taat melakukan yang diperintahkan bos itu. Tuhan ingin kita taat bukan hanya ketika Tuhan hampir datang atau telah datang. Tuhan ingin kita taat kepada Dia itu setiap saat, senantiasa kita tunduk dan taat pada Dia. Itulah kira-kira logika yang bisa kita terima. Salah satunya, mengapa Tuhan Yesus tidak memberitahukan kapan Dia datang?
Dia juga ingin kita beriman kepada Dia sungguh-sungguh. Mengimani Dia senantiasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka untuk itu ada dua hal pada malam ini yang menjadi corak hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi cara yang pertama, corak yang pertama, cara hidup kita adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Memang dipakai analogi di sini sebuah peristiwa tentang pencurian. Jadi berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga supaya pencuri jangan membongkar rumah itu atau mencuri sesuatu dari rumah. Berjaga-jaga berarti di sini sesuatu yang sudah kita miliki, sesuatu yang kita sudah miliki supaya dijaga, jangan terambil, jangan terbongkar, jangan menjadi hancur. Untuk menjaga, untuk itu kita harus menjaga hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini juga mengandung pengertian bagaimana waktu, dari waktu ke waktu kita menjaga. Jadi tidak ada kesempatan yang bisa mencuri apa yang ada pada kita. Tidak ada waktu yang bisa dipakai oleh iblis, oleh pencuri yang akan mencuri sesuatu dalam hidup kita. Nah, lalu kita bertanya, apa yang mau dicuri? Apa yang mau dihancurkan? Yang pertama adalah iman kita. Iman kita dijaga dengan baik-baik. Yang kedua, akhlak kita, kehidupan yang baik kita jangan sampai dirobohkan, dihancurkan. Kita harus menjaga ini semua. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Tidak lain, kita harus senantiasa memiliki firman Tuhan untuk menjaga iman kita. Karena tanpa firman, iman kita makin lama makin akan lemah. Lama-lama kita akan iman kita bisa mundur, bisa hancur dan sebagainya. Bagaimana kita menjaga perbuatan-perbuatan kita supaya kita ini jangan menjadi orang-orang yang akhirnya dulunya begitu baik, tapi akhirnya perbuatan-perbuatan baik itu, akhlak-akhlak yang baik itu menjadi hancur. Bagaimana? Segala firman-Mu telah kutaruh di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa padamu. Tadi kita menjaga dengan firman. Bagaimana kehidupan kita juga dijaga, dilindungi. Pergaulan yang rusak
itu akan merusak karakter yang baik. Itu kira-kira bahasa sederhana. Yaitu kita juga harus menjaga di dalam pergaulan-pergaulan kita. Apalagi anak-anak muda begitu gampang tergoda dengan pergaulan-pergaulan yang rusak. Dulu mungkin dia anak muda yang baik, lalu tiba-tiba ketemu teman-teman yang tidak baik, akhirnya dia menjadi orang yang tidak baik. Jadi saudara-saudara aku dikasih oleh Tuhan, pergaulan itu sangat penting, karena pergaulan itu bisa mempengaruhi iman kita, mempengaruhi karakter hidup kita, dan menghancurkan karakter kita yang baik. Makanya ketika kita bergaul dengan seseorang, pilihlah, lihatlah. Kalau orang ini mengancam karakter hidup kita tidak baik, kita lebih baik banyak menghindar saja. Apalagi kalau kita menjadikan orang yang tidak baik itu menjadi sahabat kita, itu lebih parah. Kalau kita tidak mampu bertahan, kita akan jebol di dalam karakter-karakter kita. Kita harus menjaga pergaulan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, cara hidup kita yang kedua. Tadi kita berjaga-jaga. Jangan beri kesempatan, jangan beri waktu kepada musuh untuk menghancurkan hidup kita. Kita berjaga-jaga senantiasa di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, katakan, tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Yang kedua adalah kita siap sedia. Kapan saja kita dipanggil atau kita bertemu dengan Tuhan, kita sudah siap sedia. Arti siap sedia adalah sudah siapkah kita ketemu dengan Tuhan? Apa yang perlu disiapkan? Apakah ketika Tuhan bertemu dengan kita, Tuhan senang dengan kita? Tuhan berkenan kepada kita? Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan? Seandainya besok Tuhan datang, kira-kira malukah kita ketemu dengan Dia? Atau sudah siapkah kita ketemu dengan Dia? Tentu saya analogikan begini. Ketika saya pergi mengantar Agios pergi sekolah, anak saya, dia harus mempersiapkan buku-bukunya, persiapkan pulpennya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan di dalam sekolah. Tetapi jika saya bawa dia sekolah, tiba-tiba PR-PR-nya enggak diselesaikan, buku-bukunya tidak siap, atau dia ketinggalan apa yang harus dibutuhkan di dalam sekolah, bisakah dia sekolah dengan baik? Tentu tidak bisa. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan datang,
Kira-kira kita ini berkenan pada Tuhan enggak? Sudah siap enggak? Oh, saya belum siap, Pak, karena saya belum menikah. Bukan itu maksudnya. Tetapi secara rohani apakah kita sudah siap bertemu dengan Tuhan? Apakah kita sudah menggunakan seluruh talenta kita untuk melayani Tuhan? Sudahkah kita pakai waktu-waktu kita untuk melayani Tuhan dengan baik dan benar? Yang kedua, apakah hidup kita tercela? Hidup kita penuh dengan dosa? Atau hidup kita berkenan pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Orang yang gak berani ketemu Tuhan karena dia penuh dengan dosa, karena hidupnya tidak siap. Tapi jika orang itu telah melakukan tugasnya dengan baik, maka dia akan berkata, Tuhan, kapanpun Engkau datang, aku siap menerima Engkau. Bahkan cepat-cepatlah datang, Tuhan. Jika seorang itu memiliki kehidupan yang baik dan benar, maka dia berkata, Tuhan, aku ingin ketemu dengan Engkau. Tapi jika dia hidupnya penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, maka dia akan takut ketika Tuhan datang. Sekarang pertanyaan bagi kita, sudah siapkah kita jika Tuhan datang? Sudah siap? Sudah siap? Jika besok Tuhan datang bagaimana? Boleh? Boleh? Jika nanti malam Tuhan datang boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Iya, kalau masih banyak yang belum beres pasti bilang nggak boleh. Tapi kalau kita beres dengan hidup kita akan katakan silakan Tuhan. Bahkan silakan, kapanpun Engkau datang, aku siap bertemu dengan Engkau. Amin. Beri semangat dulu. Makanya hari ini, jika ada yang tidak beres dalam hidup kita, bereskan, supaya kita siap, sedia menerima Tuhan kapanpun Dia datang, dan berjaga-jaga, berawas-awas, karena waktunya kita tidak tahu. Jangan-jangan ketika kita main judi Dia datang, atau ketika kita nonton film porno Dia datang, atau ketika kita mencuri Dia datang. Jangan memalukan diri kita di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga dan siap. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.